Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiandi dengan NIM 181420089. Saya akan menjelaskan materi tentang ISDN, Integrated Service Digital Network. Hal yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang konsep dasar ISDN. Ide dasar ISDN sendiri adalah penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan yang mampu menyediakan seluruh servis yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk kemudahan akses dan mendukung seluruh tipe terminal dari pabrik yang berbeda, digunakan interface akses standar untuk keperluan seluruh akses yang digunakan. Sedangkan definisi ISDN adalah jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi melalui satu interface serbaguna yang berlaku di seluruh dunia. Sebelum adanya ISDN, layanan jasa telekomunikasi service dilaksanakan melalui berbagai jaringan khusus yang masing-masing hanya menyediakan sekelompok jasa telekomunikasi tertentu. Dengan demikian, ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN, Integrated Digital Network, yang menyediakan hubungan digital dari satu pelanggan ke ujung pelanggan lainnya secara digital, atau juga end-to-end digital connectivity. Untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Latar belakang munculnya ISDN. Latar belakang munculnya ISDN didasari pada kenyataan adanya pertumbuhan permintaan komunikasi digital khususnya untuk komunikasi global atau secara internasional. Dan juga keinginan akan suatu jaringan multiguna yang sederhana, efisien, fleksibel, handal, dan murah biaya pengoperasiannya. Dengan demikian, latar belakang munculnya ISDN antara lain: 1. Pertumbuhan permintaan komunikasi digital baik domestik maupun internasional setiap tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis global. Kedua, kesederhanaan, fleksibilitas, dan biaya dengan semakin banyak servis yang diberikan akan mengakibatkan kompleksitas jaringan, khususnya pada individual jaringan konvensional saat ini. Kesederhanaan merupakan faktor penting dalam suatu jaringan sehingga akan memudahkan dan menguntungkan pelanggan. Jadi sebenarnya semakin simpel dan semakin mudahnya jaringan tersebut sebenarnya semakin memudahkan pelanggannya itu tersendiri daripada jaringan yang terlalu rumit dan sulit dipengerti dan digunakan oleh pelanggan. Perkembangan perangkat terminal atau CPE. Perkembangan teknologi perangkat terminal dewasa ini boleh dikatakan terpisah dari pengembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Dan salah satu keuntungan yang dapat dari perkembangan tersebut memungkinkan pelanggan dengan bebas memilih terminal yang digunakan untuk aplikasi yang diinginkan. Beberapa aspek dari ISDN adalah: 1. Aspek jaringan, 2. Jaringan aspek layanan, 3. Aspek interface, 4. Standar rekomendasi. Selanjutnya adalah arsitektur jaringan akses ISDN. Tujuan utama dari standarisasi user network interface antara lain: pertama, berbagai macam terminal dan berbagai macam penggunaan memakai interface yang sama, baik telepon maupun komputer menggunakan konektor yang sama.
Kedua, memudahkan terminal dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari rumah ke rumah lain. Ketiga, terminal dan jaringan dapat dikembangkan secara terpisah oleh manufaktur yang berbeda, baik dalam bentuk teknologi maupun konfigurasinya. Keempat, penyambungan ke pusat pengolahan dan penyimpanan data atau juga service provider dapat dilaksanakan secara efisien. Selanjutnya, kemungkinan akses. Pada ISDN terdapat beberapa kemungkinan akses. Pertama, akses pelanggan dengan satu terminal. Kedua, akses pelanggan dengan beberapa terminal. Ketiga, akses pelanggan dengan berupa STLO, LAN atau jaringan khusus. Keempat, jaringan dari jaringan lain. Selanjutnya, karakteristik akses dapat ditentukan oleh antara lain sifat fisik dan sifat elektrik, struktur kanal dan kemampuan akses, protokol yang digunakan. Unsur network interface mempunyai beberapa kemampuan untuk mendukung beberapa persyaratan yang diperlukan oleh ISDN, antara lain: pertama, multi-service. Kemampuan multi-service pada suatu interface akan memudahkan pemilihan bitrate yang akan digunakan, switching mode, metode pengkodean, dan lain-lain. Pada call by call basis atau sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya, multi terminal. Kemampuan untuk melayani beberapa terminal dan jenis terminal pada satu interface, jumlah terminal dan jenis terminal yang biasa digunakan sesuai dengan kebutuhan user, namun demikian harus tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Ketiga, terminal portability. Mobilitas terminal dari satu tempat ke tempat lain atau juga dari satu plug ke plug lainnya tidak hanya terbatas pada saat pembangunan hubungan, namun juga bisa pada saat komunikasi sedang berlangsung. Compatibility checking. Kemampuan pengecekan antara terminal pemanggil dan terminal yang dipanggil. Kemampuan ini diperlukan untuk mengecek apakah kedua terminal tersebut saling bisa berkomunikasi ataupun tidak, terutama untuk menghindari call yang mubazir. Jadi meminimalisir call-call yang mubazir dan tidak perlu. Selanjutnya, arsitektur jaringan akses, User Network Interface atau UNI. User Network Interface merupakan titik di mana user bisa memilih dan mengakses service yang diinginkan pada jaringan ISDN. Merupakan jendela keluaran di mana user bisa melihat ISDN. Tujuannya adalah untuk membantu suatu set interface yang kompatibel dan ekonomis untuk mendukung wide range dan user application. Arsitektur jaringan ISDN. Arsitektur jaringan ISDN sendiri terdiri dari jaringan yang menyediakan fasilitas akses ke servis ISDN dan jaringan interkoneksi antar sentral untuk integrasi dengan jaringan public existing. Kelebihan ISDN tidak hanya karena kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibanding dengan kemampuan modem terbaik saat ini, tetapi juga dapat menggunakan kabel existing, jaringan kabel existing. Interkoneksi jaringan ISDN dengan jaringan public existing memerlukan standarisasi dan strategi untuk menghindari terjadinya problem interface dan sebagai langkah awal migrasi jaringan existing ke ISDN. Interworking. Kemampuan antar jaringan didahului dengan prosedur persetujuan agreement tentang capability yang diinginkan dan mekanisme service yang akan diakses. Untuk menyediakan kemampuan yang diinginkan antara ISDN dan dengan komponen jaringan existing dan terminal,
Diperlukan fungsi-fungsi interworking meliputi: pertama, interworking numbering plan. Kedua, penyesuaian karakteristik layer 1 pada titik interkoneksi antar kedua jaringan. Ketiga, mapping signals control atau signaling. Keempat, mempertahankan kualitas interkoneksi dan service. Kelima, konversi struktur pengiriman informasi melalui informasi teknik modulasi dan struktur frame. Keenam, menjamin sinkronisasi jaringan. Ketujuh, collecting data untuk keperluan billing. Dan yang terakhir adalah koordinasi prosedur pengoperasian dan pemeliharaan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.